warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini tepatnya tanggal 3 Juli 2020 dan tepatnya lagi pada hari Jumat Saidul Ayyam, yaitu dilaksanakannya deklarasi menolak RUU HIP. Dan seperti apa nanti kondisi seluruh kaum muslimin, terutama yang bergabung di BKSPPI dan juga Yayasan At-Taqwa Ujung Harapan Bahagia Bekasi, hari ini tepatnya sekali lagi saya katakan pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 menyatakan sikap deklarasi penolakan RUU HIP. Karena itu saya mengajak kepada seluruh elemen kaum muslimin di seluruh Indonesia, di penjuru negara Indonesia ini, mari kita sama-sama untuk menolak dan menyepakati deklarasi pada hari ini. Dan seperti apa liputannya? Ikutin terus kegiatan kita pada hari ini. Baik, alhamdulillah sahabat muslim dan seluruh jamaah Islamic Center dan seluruh jamaah Indonesia, termasuk juga para pondok pesantren seluruh Indonesia. Dan di samping saya ini adalah tokoh dan sekaligus juga ketua BKSPPI Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Gimana Pak Kiai nih hari ini deklarasi penolakan RUU tentang ini? Sikapnya seperti apa BKSPPI? Ya, sikap yang kita miliki sama dengan sikap yang dimiliki juga oleh semua komponen umat, termasuk Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam. Karena ini adalah masalah bersama, masalah masa depan anak bangsa kita, keturunan kita, yaitu supaya jangan rencana akan ditundangkan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila, menggeser Pancasila, mendistorsi Pancasila, menghilangkan peran agama, itu akan kita tolak. Intinya kita tolak, kita mohon kepada DPR untuk segera mencabut dari progres. Jangan lagi ditunda, jangan lagi dibohongi kami ini, ya. Jadi kalau seandainya dibiarkan terus ini sangat membahayakan, ya. Akibatnya apa? Kita akan menjadi negara yang sekuler, negara yang tidak beragama, dan ini yang kita khawatirkan. Umat Islam, semua komponen termasuk pondok pesantren Indonesia itu akan mengorbankan apapun, ya, untuk membela negara yang kita cintai. Dan ingin kita buktikan sebenarnya orang yang anti Pancasila adalah orang yang suka ngomong apa Pancasila, ya. Kalau umat Islam ketika mentafsirkan Pancasila itu dianggap sebagai anti Pancasila. Inilah juga kita buktikan bahwa banyak orang-orang yang sengaja, ya, mendistorsikan fakta, pernyataan-pernyataan. Kita harapkan itu Badan Deklarasi Pondok Pesantren ini seluruh Indonesia juga punya sikap yang sama. Insya Allah seluruh pondok pesantren, para kiainya, para ustadznya, para pengajarnya, bahkan juga para santrinya, mereka adalah sama, punya sikap yang sama menentang RUU HIP ini dan segera minta untuk segera dicabut. Seberapa besar bahayanya RUU yang akan ditolak oleh seluruh kaum muslim Indonesia, Pak Kiai? Iya, intinya menghilangkan peran agama, ya, ketuhanan yang Maha Esa juga dirubah, ya, sehingga tidak ada artinya lagi. Kalau seandainya kalau seandainya dibagi menjadi 3, Trisila, Ekasila, gotong royong dan lain sebagainya, saya kira itu adalah satu hal yang akan merusak negara kita. Baik, sekali lagi Pak Kiai, pesan ke seluruh umat muslim Indonesia dalam penolakan RUU ini seperti apa? Ya, saya berharap semuanya ini adalah bagian dari umat, bagian dari bangsa kita. Karena itu dalam doa Bapak, para hadirin, ya, keluarga besar BKSP, rakyat Indonesia semua, bacakan dalam doanya, ya, bacakan dalam doanya. Apalagi malam hari seperti dan kita dukung, ya, DPR, ya, yang konsisten untuk berusaha, ya, dengan kekuatan mereka, suara mereka, ya, untuk mencabut undang-undangnya. Karena sangat baik, terima kasih Pak Kiai. Semoga hari ini deklarasinya bermanfaat dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua usaha kaum muslim Indonesia ini terkabul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Prof. Didin memang itu realitas umat. Kita harus introspeksi dan sekaligus juga kita berusaha menutupi kelemahan-kelemahan kita. Tetapi dalam konteks sekarang yang sangat kita sayangkan, di saat pertahanan sosial umat rapuh, di saat kesehatan umat rapuh, di saat pendidikan porak-poranda, kok persoalan yang diangkat isu-isu yang sangat berbahaya ini, akhirnya semuanya rugi. Tolonglah disadari itu.
bahwa isu ini sangat berbahaya. Umat bangsa ini, bukan saja umat Islam, sedang terpuruk kesehatannya gara-gara COVID. Ekonominya babak belur, pendidikannya porak-poranda. Kok isu-isu yang begini didorong? Ini kan sangat tidak strategi, yang bahkan bukan tidak cerdas dalam membaca dalam mempotret umat gitu loh, atau bangsa Indonesia. Nah, kemudian kita sebagai umat Islam memang harus sopan wahidah, satu baris, satu kelompok, satu sikap. Jangan lagi kita mau diacak-acak, mau diadu domba, mau dipecah belah. Yakinilah bahwa strategi pecah belah itu sedang dimainkan oleh kubu sebelah. Kita harus hindari itu, dan kita yakin ketika kita bersatu tidak ada satu kekuatan dimanapun yang bisa, kekuatan apapun dan dimanapun yang bisa akan menghancurkan persatuan umat Indonesia. Kalau begitu kondisinya, Ustaz, bukan tidak mungkin masih ada agenda-agenda tersembunyi di balik ini semua kalau begitu. Ya, jelas. Siapapun yang berjuang pasti dia punya rangkaian agenda, dan ini yang harus dipahami oleh para mujahidin atau umat ya, maksudnya harus dipahami bahwa setiap pihak itu, semua pihak punya rangkaian agenda-agenda. Opsi 1 bisa jadi opsinya sampai 10 dia. Ya kan? Ketika 1 gagal, masuk opsi 2 gagal, dan itu mereka godok sedemikian rupa. Nah, oleh karenanya tidak ada solusi lain buat umat kecuali bersatu. Dia memainkan kartu apapun, ayo. Karena persatuan itu akan bisa menghalau semua kekuatan atau strategi apapun. Tapi persatuan itu kedengarannya sangat klise. Selama ini kita teriak-teriak persatuan, tapi nyatanya ketika kita ditantang oleh hal yang begini, tetap aja yang di dewan, yang di mana, yang di mana pada berjalan sendiri. Nah, saya cobalah kita berhusnudzon, berpositif thinking. La tayasu min rohillah. Apa yang di kepala kita kalau positif, insya Allah teman-teman kita juga akan positif. Tapi kalau kita masing-masing bersuudzon, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita seagama juga akan suudzon. Mari kita menggunakan pendekatan husnudzon dalam menyikapi persoalan ini. Ya, baik. Terima kasih, Daud. Merdeka bisa mati, berjuang mati-matian. Allahu Akbar. Setelah merdeka pada terlena. Tapi orang-orang lain yang anti pada Islam itu justru berperan sekarang ini. Nah, udah begini baru kita nih Baru kaget. Ini. Kalau udah begini, Pak Kiai, kira-kira langkah apa yang paling realistis yang harus dilakukan oleh umat Islam? Ya harus berjuang bersama-sama. Sudah itulah maksud kuat ini sebetulnya mah. Jadi ayat-ayat Al-Quran semua banyak kita lupa kan. Berdoa tasimu fi hablillah jami'an tafarraqu itu nggak dipakai. Ulama-ulama kita banyak yang nggak pernah mengucapkan wa tasimu gitu. Maka antara kita pada bentrokan. Justru saya perhatikan kita ini antara ulama dan ulama ini saling. Saya sangat sayangkan. Kemarin ulama kita menyebut wakil presiden bukan dia membela rakyat, malah dia membela orang-orang yang membayar. Pak Kiai, wah itu bersatu tadi itu kaitannya sama melatih kekuatan fisik semuanya. Jawara-jawara gitu. Kekuatan sebagai para nabi menyontohkan. Kita kan nabi mencontohkan kekuatan itu pertama kekuatan akidah, kekuatan iman, ibadah, tapi juga kekuatan profesi. Nah, kita kurang profesi ini. Kita kurang akidah doang, ibadah doang. Nah, profesi kurang kita diisi oleh orang lain. Nah, ini kekerasan kita umat Islam Indonesia. Ya, baik Pak Kiai, saya kira cukup menjelaskan. Terima kasih banyak. Pagi hari ini, hari Jumat 3 Juli 2020, di mana kita mendeklarasikan penolakan atas rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Pesan dari sesepuh BKSPPI, Profesor Dr. Kiai Haji Hafidzuddin, patut untuk kita renungkan dan patut untuk kita jadikan dasar perjuangan dalam rangka penolakan RUU HIP. yakni beliau menyampaikan tentang 3 tujuan perjuangan kita, yakni himayatuddin, himayatul ummah, dan himayatul daulah. Kita harus menjaga agama plus menjaga umat, begitu juga menjaga negara. Sebagaimana kita ketahui bahwa Islam sebuah agama yang komprehensif,
yang sumuliah, tidak memisahkan antara agama dengan negara, karena kita menjaga agama sekaligus juga menjaga ummah, sekaligus juga kita menjaga tanah air kita, karena kecintaan terhadap tanah air adalah bagian dari perintah dan ajaran kita. Oleh karena itu kita menentang RUU-HIP yang berbau komunisme ini adalah bagian dari kecintaan kita terhadap umat, terhadap agama, juga terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita semua. Ya, alhamdulillah akhirnya acara kita deklarasi pada hari ini sudah usai kita laksanakan. Mudah-mudahan semua harapan kaum muslimin bisa terwujud. Di antaranya adalah menolak RUU HIP. Nih, ini salah satu senior kita nih untuk menggagas acara deklarasi ini. Bang, closingnya apa bang? Pesannya buat semua saudara-saudara muslim kita. Hanya satu kata, tetap tingkatkan semangat kita untuk hifzuddin, hifzul ummah, hifzud daulah. 3 itu yang mengukur kita nanti apakah kita menjadi orang yang baik atau tidak. Saya kira itu pesan yang paling inti dari acara ini. Terima kasih bang semuanya, mudah-mudahan ini bermanfaat sekali lagi dan ini bisa menginspirasi banyak kaum muslimin di luar sana. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, alhamdulillah pada hari ini tanggal 3 Juli 2020, tepatnya pada hari Jumat, hari Saidul Ayyam, saya dapat kenangan yang sangat istimewa dari Ustadz Wildan Hasan berkaitan dengan buku beliau yang ditulis pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih jabatannya Ustadz nih? Kalau di Kota Bekasi, saya Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Bekasi. Guys, orang-orang intelektual sekota Bekasi di genggaman beliau nih. Ustadz, berkaitan dengan intelektual di Kota Bekasi nih, Ustadz melihatnya seperti apa? Potensial banget nggak nih orang-orang Bekasi menjadi orang-orang yang intelektual? Ya, sebagaimana kita ketahui, kita berdiri di tanah perjuangan, di sumber inspirasi perjuangan dan pergerakan keislaman serta intelektual di At-Taqwa, pesantren At-Taqwa. Kita punya pahlawan nasional asal Bekasi, namanya Kiai Haji Ali, sebagaimana sama-sama kita ketahui. Oleh karena itu, saya bersama Miumi lebih menginginkan Bekasi ini dikenal sebagai kota ilmu dan perjuangan. Betul, kota surga. Kota surga. Selain memang kita selama ini mengenal sebagai kota patriot, tapi patriotisme itu tidak bisa hadir dan terwujud kalau tanpa ada basic ilmuwan dan perjuangan. Oleh karena itu, kita harus menghidupkan dinamika keilmuan dan dinamika perjuangan agar betul-betul cita rasa patriot itu menjadi bagian yang sangat internal di dalam rakyat Kota Bekasi. Terutama buat para intelektual muslim ya, Kota Bekasi dan seluruh Indonesia harus betul-betul bisa memperjuangkan cintanya kepada negara, cintanya pada agama dan lain sebagainya. Ustadz nih, alhamdulillah bang, saya hari ini terima kasih banget dibagi buku nih ya, kenang-kenangan dari Ustadz Wildan Hasan. Buku ini berkaitan cerita tentang apa? Sedikit aja. Saya terinspirasi dari dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Ada di banyak tempat Allah mengulang dialog itu. Ini menunjukkan bahwa Allah menuntut perhatian yang sangat lebih, sangat kuat kepada kita semua untuk mengkaji dialog tersebut. Jadi iblis kan divonis oleh Allah karena dosanya itu, karena pengkhianatannya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Divonis untuk masuk neraka selama-lamanya, divonis kafir. Lalu kemudian iblis tidak terima gitu, dia nggak bisa dinasehati. Lalu dia menyatakan akan menggoda hamba-hamba sampai kiamat. Dari mulai saat itu sampai kiamat itu dia bersumpah gitu. Bukannya dia taubat tapi malah dia jadi-jadi. Dan inilah perang panjangnya gitu. Allah kemudian menurunkan Adam dan iblis sama-sama ke dunia, dan kalian satu sama lain aduwwun mubin, bermusuhan. Ini panjang permusuhan ini sampai hari kiamat nanti. Maka saya tulis judulnya Risalah Perang Panjang. Tentu saja iblis menggunakan cara-cara permusuhannya dengan berbagai metode, berbagai strategi, berbagai konsep dan sebagainya. Dari mulai yang paling canggih sampai yang paling tradisional itu dilakukan. Dari semua cara, semua tempat, semua arah angin. Sebagaimana kemudian iblis berkata, aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, kiri. Ini menunjukkan bahwa tipu daya iblis akan berlaku dan berlangsung dengan segala macam cara melalui berbagai sarana, termasuk RUU HIP ini. Iblis melakukan cara tipu dayanya melalui jalur-jalur politik di parlemen.
Baik sahabat muslim, wah nih kalau dikupas nih tidak tuntas beberapa hari ya. Nah Ustadz nih ya, kebetulan nih saya Ajinung ini memiliki YouTube-nya, channelnya Ajinung. Nanti kapan-kapan Ustadz kita undang sebagai bintang tamu untuk bisa mengupas tentang pesan buku ini. Sangat luar biasa banget karena ini musuh aduun mubin, setan itu, iblis itu memang musuh yang sampai hari kiamat yang harus juga kita waspada bahwa di keliling kita itu banyak sekali setan-setan yang bisa mempengaruhi semua elemen kita. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan buku ini bermanfaat. Terakhir Ustadz nih ya, jika sahabat muslim menginginkan buku ini nyarinya kemana nih? Mungkin nanti hubungi nomor handphone saya. Hubungi nomor bawah ini ya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.